Pada masa silam, bangsa Indonesia pernah mencapai kejayaan, yaitu pada masa pemerintahan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, yang ditandai oleh kemampuan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat adil, makmur, aman, dan tentram, serta memiliki pengaruh luas baik secara kewilayahan, politik, maupun ekonomi. Namun, mengapa kejayaan tersebut surut bahkan hancur terpecah-pecah? Kegagalan tersebut ada karena ketidakmampuan membangun ketahanan nasional yang kuat sehingga negara surut, mundur, bahkan hancur. Dari situ didapatkan pelajaran mengenai bagaimana mengembalikan atau menciptakan kejayaan bangsa dan negara selama mungkin, tanpa mengulangi kesalahan yang dialami negara-negara kerajaan di masa lalu. Indonesia, kondisi alamiah yang subur, kaya sumber daya alam hayati dan non-hayati, serta posisi negara pada posisi silang dunia telah menyebabkan komunikasi dagang meluas ke seluruh penjuru dunia. Popularitas negara dalam kancah pergaulan internasional telah mengundang perhatian negara-negara Eropa, Afrika, dan Asia untuk mengadakan hubungan dengan Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa asing tersebut pada awalnya hanya untuk berdagang dan penyebaran agama, sehingga tidak menimbulkan gejolak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, bangsa Eropa khususnya Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda ternyata memiliki iktikat buruk, yaitu menguasai wilayah dengan semangat kolonialisme. Lambat laun, Indonesia menjadi negara jajahan hingga hilanglah kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan bangsa negara. Akibatnya, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang hidup sengsara, miskin, menderita, dan teraniaya lahir dan batin. Perjuangan dan pemberontakan putra-putri daerah untuk mengusir penjajah sering mengalami kegagalan. Namun, semangatnya tidak pernah padam, seperti maksud dari peribahasa, patah tumbuh hilang berganti, mati satu tumbuh 1000. Kedatangan Jepang pada tahun 1942 yang pada awalnya dianggap sebagai saudara tua dan juru selamat, ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Pemerintah dan tentara Jepang bertindak kejam, bengis, dan keji terhadap rakyat Indonesia. Sekali lagi, bangsa Indonesia dimatangkan oleh sejarah, di mana penjajahan selalu menyebabkan kehidupan bangsa menjadi tertindas, menderita, sengsara, miskin, melarat, terbelakang, dan dinistakan. Belajar dari pengalaman dijajah Belanda dan Jepang tersebut, maka semangat dan tekad bangsa Indonesia semakin mengkristal sehingga pemberontakan terjadi di mana-mana. Seperti pemberontakan PETA di Tasikmalaya dan Blitar. Kedatangan Jepang semakin memantapkan nasionalitas dan nasionalisme bangsa, serta perjuangan fisik dan non-fisik untuk menyiapkan berbagai perangkat menuju Indonesia merdeka. Lalu, apa sebab dan bagaimana Indonesia bisa survive walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya? Ya, ketahanan nasional dianggap sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagatra yang berarti mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada.